Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teteh-teteh semua. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris, perawat yang bertugas di Puskesmas Cilolohan ini, dan saya bertugas pada bagian kesehatan mental dan konseling masyarakat. Oke, seperti yang sudah diberitahukan 2 hari sebelumnya, sekarang kita akan melakukan terapi kelompok terapeutik dewasa. Oke, tapi sebelum itu saya ingin teteh-teteh semua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan umur teteh masing-masing. Oke, kita mulai dari sebelah kanan dulu ya. Teteh yang ini siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Permata dan usia saya 32 tahun. Teh Permata, usia 32 tahun. 32 tahun. Oke, selanjutnya teteh berikutnya. Perkenalkan, nama saya Sarah, usia saya 26 tahun. Teh Sarah 26 tahun. Oke, dilanjut teteh berikutnya. Perkenalkan, saya Gita, usianya 23 tahun. Teh Gita 23 tahun. Kita yang terakhir siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Widya, usianya 22 tahun. Teh Widya 22 tahun. Oke, baik. Terima kasih teteh-teteh semua sudah memperkenalkan diri dan umur masing-masing. Oke, mungkin ya teteh-teteh masih belum tahu apa sih yang disebut dengan terapi kelompok terapeutik itu. Nah, jadi terapi kelompok terapeutik ini di mana nanti saya akan menjelaskan apa sih ciri-ciri sehat mental dari tingkat dewasa. Dan juga teteh-teteh semua nanti bisa bercerita dan istilahnya curhat mengenai pengalaman, perasaan, dan masalah yang teteh hadapi di kehidupan teteh masing-masing. Kita mungkin bisa saling sharing mengenai pengalaman kehidupan, dan kita akan berdiskusi bagaimana cara pemecahan masalah dan solusi dari masalah yang kita hadapi. Oke, jadi terapi kelompok terapeutik ini akan dilakukan di sini sekarang pukul 8 pagi. Kita akan melakukan terapi kelompok ini selama sekitar 20 menitan. Apakah teteh semua setuju? Setuju. Oke, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih ciri-ciri dari sehat mental tingkat dewasa. Di sini sudah terdapat 11 ciri-ciri dari sehat mental tingkat dewasa. Bisa teteh-teteh lihat semua. Yang pertama itu mempunyai hubungan yang akrab. Lalu yang kedua, mempunyai komitmen dalam bekerja dan bergaul. Jadi di tingkat dewasa ini alangkah baiknya kita sudah memiliki komitmen dalam pekerjaan kita dan dalam pergaulan sosial kita. Lalu yang ketiga yaitu mandiri. Nah, mandiri di sini bukan berarti kita harus apa-apa kebutuhan itu kita penuhi sendiri, tapi di mana kita harus lebih mandiri dan mampu mengurus diri sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Oke, kemudian yang nomor 4 yaitu mempunyai konsep diri yang realistis. Nah, jadi di sini teteh-teteh harus memiliki konsep diri atau ekspektasi bagaimana sih teteh-teteh ke depannya itu harus seperti apa, dan juga harus realistis tanpa harus berangan-angan melebihi kemampuan yang teteh miliki. Lalu yang kelima yaitu menyukai diri sendiri. Nah, menyukai diri sendiri ini berarti kita jangan sampai menyalahkan ataupun menolak dari apa yang kita miliki, entah itu dalam kondisi fisik, dalam kondisi harta, ataupun dalam kondisi keadaan kita. Lalu yang keenam, mengetahui arah hidup. Yang ketujuh, mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga. Nah, jadi ciri sehat mental nomor 7 ini kita harus berhubungan baik dengan keluarga kita, dengan ibu kita, dengan ayah kita, apabila sudah mempunyai anak, dengan anak kita. Lalu yang kedelapan yaitu latih mengatasi stres, perubahan, dan pertumbuhan. Nah, jadi nomor 8 ini mungkin permasalahan akan datang dan berlalu dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita harus menghadapi masalah tersebut agar tidak terus-terusan
bersedih ataupun sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Jadi kita harus bisa mengatasi stres yang kita alami dengan cara apa? Dengan cara hal-hal yang baik dan positif. Lalu yang ke-9 yaitu mempunyai hubungan yang dekat dengan orang-orang tertentu. Yang ke-10, latih memilih pasangan hidup. Nah, di tingkat dewasa ini mungkin sudah waktunya bagi kita untuk memilih pasangan hidup yang baik dan yang dapat membantu kita untuk mencapai tujuan kehidupan. Lalu yang ke-11 yaitu menganggap kehidupan sosial bermakna. Oke, jadi tadi sudah disebutkan ya 11 ciri dari sehat mental tingkat dewasa. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin Teteh tanyakan mengenai ke-11 ciri ini? Tidak ada. Sudah paham semuanya? Sudah. Jika sudah paham, sekarang saya akan membagikan kertas dan pulpen. Silahkan Teteh semua tulis masing-masing dari ke-11 ciri ini. Apakah Teteh sudah memiliki ke-11 ciri sehat mental atau masih ada yang belum Teteh miliki? Oke, silakan nih kertasnya. Oke, silakan ya Teteh semua untuk menulis dari ciri-ciri sehat mental tingkat dewasa. Dan jika ada yang belum tercapai, nanti kita akan sama-sama membahas masalah yang dimiliki Teteh semua. Sudah selesai menulisnya? Sudah semua? Sudah. Oke, kita kumpulkan kembali ya. Oke, kita lihat ya satu-satu. Yang ini punya Teh Permata, Teh Sarah, Teh Dita, Teh Widya. Oke, sekarang kita akan sama-sama membahas. Dikarenakan ini semuanya masih ada yang belum tercapai, maka dari itu Teteh semua di sini masuk ke dalam kriteria kesehatan mental yang belum tercapai semua ya, karena masih ada yang belum tercapai. Karena Teteh semua di sini masih belum tercapai semua mengenai ciri-ciri sehat mental, kita akan membahas mengenai masalah tersebut ya. Kita mulai mengenai Teteh Permata. Teteh Permata di sini menulis nomor 10 dan nomor 11 pada kolom ciri-ciri yang belum tercapai, yaitu pada latih memilih pasangan hidup dan menganggap kehidupan sosial bermakna. Oke, jadi permasalahannya pada ciri-ciri nomor 10 dan nomor 11. Kemudian yang Teh Sarah menulis nomor 2, 6 dan 11 pada kolom ciri-ciri yang belum tercapai, yaitu pada ciri-ciri mempunyai komitmen dalam bekerja atau bergaul, lalu mengetahui arah hidup, dan menganggap kehidupan sosial bermakna. Nomor 2, 6 dan 11. Kemudian Teh Dita nomor 9 dan nomor 7, yaitu mempunyai hubungan yang dekat dengan orang-orang tertentu dan mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga. Nomor 9 dan nomor 7. Dan yang terakhir Teh Widya menulis nomor 5, 6 dan 8, yaitu menyukai diri sendiri, mengetahui arah hidup, dan latih mengatasi stres, perubahan dan pertumbuhan. 5, 6, 8. Jadi di sini ya sudah kita mengetahui sama-sama mengenai permasalahan masing-masing terkait ciri-ciri sehat mental. Kita akan membahas satu persatu mengenai masalah yang Teteh semua hadapi. Kita akan saling berbagi bagaimana sih untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan Teteh yang dimiliki.
kita mulai dari Teh Permata. Nah, Teh Permata di sini menuliskan bahwa yang belum tercapai itu yaitu latih memilih pasangan hidup dan menganggap kehidupan sosial bermakna. Kalau boleh saya tahu dan teteh-teteh semua biar tahu semua, Teh Permata bisa jelaskan kenapa alasan Teh Permata menulis nomor 10 dan nomor 11 pada ciri-ciri yang belum tercapai. Silakan. Kenapa saya memilih masalah di nomor 10 dan 11 itu? Jadi masalah utama yang saya rasakan itu, saya dulu pernah memiliki pasangan atau pernah berpacaran selama 4 tahun, tetapi pasangan saya tidak memperlakukan saya secara baik dan bisa disebut juga hubungan yang toksik. Dan pasangan saya itu memperlakukan saya kalau dia marah itu suka dengan kekerasan. Contohnya saya dipukul dan juga dijambak. Oke, terima kasih ya Teh Permata sudah mengutarakan pengalamannya terkait mengapa memilih permasalahan nomor 10 dan nomor 11. Jadi Teh Permata ini dulu pernah memiliki seorang pacar ya. Dan Teh Permata mengatakan bahwa hubungan dengan pacarnya itu kurang baik seperti itu. Jadi alasan tersebut Teteh menuliskan permasalahan nomor 10 dan nomor 11. Terima kasih, tepuk tangan sebelumnya buat Teh Permata. Oke, kita lanjut ke Teh Sarah. Teh Sarah kenapa menulis nomor 2, 6, dan 11? Bisa Teh Sarah sampaikan alasannya? Jadi saya tuh kan bekerja sebagai barista. Nah, terus ya saya pernah mengalami kecelakaan kerja karena ulah rekan shift saya. Dia tidak sengaja menumpahkan air panas ke tangan saya. Itu kurang lebih kejadiannya sekitar 1 tahun yang lalu. Terus juga saya selalu dimarahi oleh atasan saya karena menganggapnya saya tidak becus gitu. Padahal bosnya sendiri yang memang tipe orang seperti itu. Saya merasa kalau kemampuan saya itu baik, tapi orang-orang di lingkungan kerjanya seperti itu, saya trauma dalam bekerja lagi. Sampai karena saya mencoba melawan, saya dipecat. Oke, ya, terima kasih ya Kak Sarah sudah menyampaikan mengenai pengalamannya. Jadi Kak Sarah ini sebelumnya pernah bekerja sebagai barista ya, dan Kak Sarah juga pernah mengalami hal yang kurang atau yang tidak menyenangkan dalam pekerjaan Kak Sarah, yaitu kecelakaan kerja seperti itu. Dan pengalaman Kak Sarah juga terhadap rekan kerja, terhadap atasan Kak Sarah dalam pekerjaan juga kurang menyenangkan seperti itu. Oke, tepuk tangan sebelumnya buat Kak Sarah. Dan untuk selanjutnya yaitu Teh Dita. Teh Dita silahkan menyampaikan alasannya mengapa menuliskan permasalahan nomor 9 dan nomor 7. Jadi dulu saya punya trauma dengan orang tua saya gara-gara saya sering dimarahin karena saya suka pulang malam, suka nongkrong bersama teman-teman, sehingga karena keseringan pulang malam jadi saya diusir oleh orang tua saya. Oh, seperti itu. Sekarang Teh Dita tinggalnya bersama siapa? Saya tinggal sendiri di kos. Tinggal sendiri di kos. Oke, terima kasih ya Teh Dita sudah menyampaikan unek-uneknya permasalahannya kepada kita semua. Tepuk tangan sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu yang terakhir Teh Widya. Teh Widya, apa alasan Teh Widya menuliskan permasalahan nomor 5, 6, dan 8? Jadi sekarang saya merasa gagal karena saya tidak bisa masuk kampus impian saya, dan juga saya sekarang kuliah bukan di kampus yang saya inginkan, sehingga setiap ada PR selama saya tuh tidak dikerjakan karena saya sudah tidak berdaya dan tidak mau mengerjakan tugas itu dikarenakan bukan kampus yang saya mau dan jurusan yang saya mau, seperti itu. Oke, ya, terima kasih Teh Widya ya sudah menyampaikan perasaannya terkait permasalahan yang Teh Widya hadapi. Tepuk tangan semuanya.
Jadi semuanya sudah mengutarakan mengenai permasalahannya masing-masing. Sekarang kita juga sudah tahu apa yang menyebabkan teteh-teteh semua menuliskan permasalahan-permasalahan terkait ciri-ciri yang belum tercapai. Dan sekarang kita akan mulai untuk membahas mengenai permasalahan tersebut dan apa solusi terbaik yang dapat teteh-teteh semua lakukan untuk mengatasi permasalahan teteh tersebut. Jadi sekarang kita mulai terlebih dahulu dari permasalahan Teh Permata. Sekarang saya akan bertanya kepada Teh Permata, apakah untuk sekarang Teh Permata sudah memiliki pasangan lagi atau belum? Belum. Kenapa? Apakah masih karena takut pengalaman sebelumnya atau bagaimana? Ya, yang pertama karena takut masalah yang dulu itu terulang lagi, dan sekarang lebih ingin fokus kerja saja. Mau lebih fokus kerja itu. Tidak ada keinginan untuk mencari pasangan lagi? Sejauh ini tidak, karena di dalam diri saya itu mempunyai trust issue. Jadi Teh Permata kurang percaya lagi untuk memiliki pasangan baru seperti Sulit itu. Sulit percaya. Apakah dari keluarga Teh Permata tidak ada yang untuk menggerakkan kepada Teh Permata untuk cari pasangan lagi atau tidak? Ada beberapa keluarga, tapi saya tidak terlalu memikirkan itu. Oke, seperti itu ya. Jadi tidak apa-apa sebenarnya kalau misalkan Teh Permata masih ingin sendiri terlebih dahulu, masih belum ingin mencari pasangan yang baru. Jadi sebaiknya Teh Permata tidak terus-terusan merasa nyaman bahwa dengan kondisi Teh Permata yang belum memiliki pasangan ini, Teh Permata tidak mau lagi memiliki pasangan dan sampai ke depannya seperti itu. Teh Permata sekarang bukan harus sih, tapi mengusahakan kalau pengalaman yang lalu itu belum tentu kejadian lagi di masa depan. Teh Permata harus melihat optimistis bahwa masa depan itu bisa Teh Permata raih dengan baik. Oleh karena itu, jangan sampai karena pengalaman Teh Permata yang dahulu membuat Teh Permata enggan untuk memiliki pasangan lagi karena merasa tidak percaya terhadap orang lain seperti itu. Karena hal tersebut bisa menjadi penyimpangan Teh Permata. Teh Permata juga tadi menuliskan bahwa yang belum Teh Permata miliki dari ciri-ciri sehat mental itu nomor 10 dan nomor 11 mengenai itu memilih pasangan hidup. Karena dengan ciri-ciri sehat mental itu kita harus memiliki pasangan hidup untuk membimbing kita dalam kehidupan, untuk menemani kita dalam kebutuhan psikologis, fisiologis. Oleh karena itu Teh Permata saya harap tidak terus-terusan sendiri enggak memiliki pasangan. Silakan Teh Permata untuk lebih berusaha mempercayai orang lain, jangan menutup hati terus-terusan, tidak percaya lagi ke siapa-siapa, jangan seperti itu. Teh Permata harus lebih terbuka lagi kepada orang yang baru, lebih menerima lagi, dan jangan sampai masa lalu menghantui Teh Permata untuk masa depan yang lebih baik seperti itu. Oke, bagaimana Teh Permata, apakah ada tanggapan? Ya, mungkin saya akan berusaha mencoba mulai sekarang. Oke, terima kasihlah Teh Permata. Sekarang mungkin kita akan lanjut lagi kepada permasalahan Teh Sarah. Oke, Teh Sarah menuliskan nomor 2 yaitu mengenai komitmen dalam bekerja dan bergaul. Dan sekarang saya akan bertanya, apakah sekarang Teh Sarah sudah memiliki pekerjaan lagi atau belum? Saya dari terakhir 1 tahun yang lalu enggak untuk bekerja lagi. Tinggal untuk bekerja lagi. Apakah karena kejadian kecelakaan di pekerjaan yang dulu atau bagaimana? Sebagian karena kecelakaan itu, tapi lebih ke rekan-rekan shift saya juga, atasan saya yang seperti itu. Jadi saya trauma kalau misalkan di pekerjaan yang selanjutnya akan memiliki rekan kerja yang seperti itu. Saya enggak mau seperti itu lagi. Oke, jadi sekarang Teh Sarah tidak bekerja. Lalu kesibukan Teh Sarah sekarang apa? Saya di rumah, suami saya yang menghidupi.
mencari nafkah. Oke, seperti itu. Lalu apakah Teh Sarah merasa nyaman tidak semisal kalau tidak bekerja lagi atau bagaimana? Tapi sebenarnya beberapa dari keluarga saya juga ada yang menyuruh saya untuk bekerja lagi, terutama mama saya, karena katanya perempuan itu harus bisa menghidupi diri sendiri, tidak boleh tergantung dari suaminya gitu. Tapi saya masih memiliki kaum. Oke, saya paham. Jadi ya mungkin dari saya sendiri sebenarnya kalau seorang istri itu tidak diwajibkan ya untuk mencari nafkah, tapi suami kan ya itu yang diwajibkan untuk mencari nafkah. Tidak apa-apa kalau misalkan Teh Sarah sebenarnya kalau Teh Sarah tidak bekerja pun tidak apa-apa, asalkan suaminya juga setuju dan tidak keberatan seperti itu. Tapi yang jadi permasalahannya mungkin alasan dari Teh Sarah tidak bekerja itu sendiri. Teh Sarah mengatakan bahwa kenapa tidak bekerja lagi karena masih ada rasa takut, trauma karena kejadian di pekerjaan sebelumnya. Mungkin dari saya sama ya, tadi kasusnya kayak Teh Permata mengenai masa lalu yang dapat menghantui masa depan. Dan Teh Sarah ini juga kalau misalkan ketidakmauan bekerja lagi Teh Sarah itu mungkin karena dari perintah dari suami atau dari kesibukan rumah tangga mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau karena ketakutan akan pekerjaan sebelumnya, itu yang harus kita perbaiki. Teh Sarah kecelakaan kerja pasti, bukan pasti, mungkin saja dialami oleh beberapa orang, tidak hanya Teh Sarah. Kecelakaan kerja itu bukan berarti kita harus jadi takut kalau misalkan kita bekerja lagi kita akan kecelakaan lagi, tidak seperti itu. Tapi kita bisa meminimalisir, kita bisa belajar lagi dari kecelakaan sebelumnya agar di pekerjaan kita selanjutnya kita lebih mengutamakan safety dari keselamatan kita dalam bekerja. Teh Sarah jangan lagi merasa takut kalau misalnya Teh Sarah bekerja lagi dia takut kecelakaan lagi di pekerjaan, jangan seperti itu. Dan juga terkait orang-orang dalam pekerjaan Teh Sarah yang mungkin Teh Sarah merasa tertekan karena orang-orang tersebut, karena atasan Teh Sarah, karena teman-teman kerja Teh Sarah. Nah itu tergantung dari kitanya sendiri. Kita yang dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kita dapat melihat lingkungan kerjanya bagaimana, apakah lingkungan kerja tersebut dapat mendukung pertumbuhan dari mental kita, dari apakah pekerjaan tersebut dapat membuat nyaman Teh Sarah atau malah menjadi beban dan Teh Sarah menjadi tertekan. Teh Sarah sendiri yang dapat menilai apa sih pekerjaan yang cocok buat Teh Sarah dan bagaimana lingkungan Teh Sarah bekerja. Jadi Teh Sarah jangan takut lagi bagaimana orang-orang atau lingkungan yang ada dalam pekerjaan Teh Sarah sebelumnya. Jangan Teh Sarah anggap bahwa setiap kali Teh Sarah akan bekerja akan kejadian lagi seperti dulu. Jangan seperti itu. Jadi Teh Sarah sekarang jangan lagi takut terhadap kecelakaan kerja atau terhadap lingkungan dan orang-orang di pekerjaan Teh Sarah yang dapat membuat Teh Sarah tertekan. Silahkan jika Teh Sarah masih ingin bekerja, jika suami Teh Sarah mengizinkan Teh Sarah untuk bekerja, Teh Sarah cari pekerjaan yang nyaman buat Teh Sarah, lingkungan juga bisa membuat nyaman, tidak lagi membuat Teh Sarah tertekan. Seperti itu ya, jangan lagi takut untuk memulai bekerja kembali. Bagaimana tanggapan dari Teh Sarah sendiri? Ya mungkin untuk kedepannya saya mau nyoba lagi buat bekerja itu. Suami saya juga nggak melarang saya. Oke, terima kasih ya Teh Sarah. Kita akan lanjut permasalahan Teh Dita ini. Teh Dita menuliskan nomor 9, nomor 7 dan nomor 9. Jadi yang kurang dari ciri-ciri sehat mental yang Teh Dita alami ini yaitu mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga. Teh Dita juga tadi bilang sempat berseteru ya dengan keluarga Teh Dita sampai Teh Dita kabur dari rumah dan sekarang malah tinggal sendiri seperti itu. Nah, apakah sekarang ini Teh Dita masih ada kontak itu, masih teleponan atau WhatsApp atau bagaimana dengan keluarga, apakah masih ada? Saya sempat menghubungi orang tua saya meminta maaf lewat WA, tapi tidak dibalas. Tidak dibalas. Kepada ibu atau kepada ayah? Pada ibu. Pada ibu.
Sekarang ibu dan ayah Teh Dita tinggal di mana? Di Cirebon. Di Cirebon. Oke. Jadi apakah Teh Dita juga sekarang masih enggak untuk menemui langsung kepada orang tua Teh Dita? Iya, saya belum berani untuk menjumpai mereka dan meminta maaf. Saya belum berani. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi saya paham ya, mungkin setiap orang juga ada ya permasalahan di keluarganya masing-masing. Ada yang dapat menyelesaikan permasalahannya dan ada juga mungkin yang sama seperti Teh Dita yang tidak lagi untuk berhubungan dengan keluarganya. Tapi mungkin dari saya sendiri bagaimanapun perilaku atau tindakan orang tua kepada kita, apakah itu membuat kita tertekan atau bagaimana, bagaimanapun mereka itu tetap orang tua Teh Dita sendiri, orang tua kandung Teh Dita sendiri. Tergantung bagaimana sikap dan perasaan kita kepada orang tua kita, apakah kita dapat menerima perasaan kita terhadap orang tua kita tertekan karena tingkah mereka kepada kita ataupun merasa sakit hati sehingga Teh Dita tidak ingin menghubungi lagi. Itu tergantung dari Teh Dita sendiri. Apakah Teh Dita bisa memaafkan dan bisa lagi untuk mencoba memulai berhubungan baik dengan keluarga Teh Dita. Bagaimanapun kita akan butuh terhadap keluarga kita. Kita tidak bisa hidup terus-terusan sendiri. Jika ada yang kita butuhkan, mungkin Teh Dita punya ya teman ataupun tetangga, saudara yang lain yang masih berhubungan baik dengan Teh Dita. Tetapi mengenai orang tua itu mungkin perannya tidak akan tergantikan. Apalagi sekarang orang tua Teh Dita masih hidup dan masih sehat. Orang lain mungkin karena orang tuanya sudah meninggal, mereka tidak lagi bisa berhubungan dengan orang tuanya. Sekarang saya harap karena orang tua Teh Dita alhamdulillah masih sehat, masih hidup, jangan terus-terusan untuk memutuskan silaturahmi kepada kedua orang tua. Ya tadi seperti yang saya katakan, bagaimana sikap mereka ke kita, mereka tetaplah orang tua kita. Teh Dita bisa mulai untuk memaafkan diri sendiri terlebih dahulu. Teh Dita jangan sampai menyesal terhadap kejadian yang dahulu yang membuat Teh Dita kabur dan sulit lagi untuk berhubungan dengan keluarga. Teh Dita maafkan dulu diri sendiri dan mencoba untuk memaafkan orang tua Teh Dita yang membuat Teh Dita tertekan dan sakit hati. Teh Dita bisa mulai hal tersebut dan bisalah terus-terusan gitu untuk setidaknya memberikan kabar Teh Dita kepada orang tua jika orang tua Teh Dita sulit untuk dihubungi. Berkabar saja mengenai kondisi Teh Dita kepada orang tua Teh Dita. Bisa dimulai seperti itu. Bagaimana tanggapan Teh Dita? Mungkin nanti jika saya sudah siap secara fisik dan mental, nanti saya akan menemui mereka untuk meminta maaf. Oke, bagus ya tanggapan dari Teh Dita. Sekarang kita akan lanjut kepada Teh Widya. Nah, Teh Widya menuliskan tadi permasalahannya terkait nomor 5, 6, dan 8. Dan Teh Widya juga menyebutkan bahwa terdapat permasalahan dalam pendidikan Teh Widya. Sekarang Teh Widya sudah semester berapa? Sudah semester 7. Apakah sudah mengajukan skripsi belum? Belum. Harusnya sekarang mengajukan skripsi, namun saya tidak mau karena saya merasa percuma aja. Saya mengajukan skripsi, tapi saya tidak ahli di bidang ini atau di jurusan ini. Seperti itu. Nah, mungkin dari pendapat saya, Teh Widya sudah hebat sebenarnya. 7 semester sudah Teh Widya mampu lewati. Sekarang tinggal pengajuan skripsi, harusnya Teh Widya jangan takut, optimis saja. Jangan merasa Teh Widya karena bukan di bidangnya, di jurusan ini, tapi itu buktinya 7 semester sudah terlewati. Sekarang optimis, ajuin judul skripsinya, jangan takut ditolak karena itu belum tentu terjadi. Asalkan Teh Widya berusaha belajar terus menerus agar skripsinya bisa diterima dan bisa lulus dengan waktu yang tepat. Jangan takut lagi untuk pengajuan skripsi, jangan merasa minder terhadap kemampuan Teh Widya sendiri. Teh Widya harus percaya diri dan bisa membanggakan keluarga dengan lulus dari
perkuliahan ini. Jangan sampai keluar ya. Saya harap Teh Widya jangan sampai keluar, harus lulus biar keluarga Teh Widya bangga dan Teh Widya dapat memperoleh kehidupan yang nyaman karena pendidikan Teh Widya yang mumpuni seperti itu. Bagaimana tanggapannya dari Teh Widya? Ya mungkin nanti saya kedepannya akan membuka diri untuk bisa melanjutkan perkuliahan saya dengan mengajukan judul skripsi. Walaupun saya tidak minat di bidang ini, namun saya akan berusaha melakukan kewajiban saya sebagai mahasiswi dan menyelesaikan skripsi dengan baik dan memperoleh nilai yang bagus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sebelumnya buat Widya. Tepuk tangan juga buat adik-adik semua yang sudah mau permasalahannya, dan kita semua sudah berdiskusi terkait permasalahan yang Teteh alami dan kita mencoba untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan yang Teteh alami. Jadi sekarang bagaimana perasaan dari Teteh semua terkait dari diskusi kita tadi? Oke, kita mulai dari Teh Permata. Bagaimana tadi perasaannya setelah kita berbincang? Alhamdulillah sedikit mendapatkan solusi. Oke, bisa sekarang Teh Permata sebutkan kembali bagaimana sih cara yang harus Teh Permata lakukan untuk mengatasi permasalahan Teh Permata? Yang tadi saya dapat poin pertama itu mencoba membuka hati. Ya. Untuk bisa mengalami pasangan hidup dan menghilangkan trauma itu. Oke, jadi Teh Permata, saya harap tidak lagi terus-terusan takut akan trauma dari pasangan sebelumnya. Silakan Teh Permata untuk lebih percaya diri dan mencoba untuk mempercayai orang lain dan saya harap Teh Permata dapat memiliki pasangan segera dan pasangan yang cocok untuk Teh Permata. Oke, selanjutnya untuk Teh Sarah, bagaimana perasaannya setelah kita berbincang tadi? Saya merasa pemikiran saya jauh lebih terbuka dari sebelumnya. Iya, jadi bagaimana apa yang harus Teh Sarah lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Teh rasakan? Jadi jangan terlalu terpaku ke dalam trauma masa lalu gitu. Karena kedepannya juga belum tentu. Saya untuk kedepannya mencoba untuk percaya dengan orang-orang rekan kantor, fokus untuk bekerja. Lalu saya harus mengetahui arah hidup saya karena pekerjaan itu kan untuk kehidupan saya dan keluarga ke depannya. Dan juga saya harus memiliki perasaan kepada kehidupan sosial saya. Oke, bagus sekali ya Teh Sarah. Saya sudah paham betul ya terkait permasalahan yang Teh Sarah alami. Oke, selanjutnya kepada Teh Dita, tadi bagaimana perasaannya setelah kita berbincang? Saya lebih merasa lebih tenang dan juga mempunyai solusi. Solusi. Tadi solusinya apa yang kita cari sama-sama? Jadi tadi lebih memaafkan diri sendiri, Iya. lalu lebih memaafkan Orang tua Iya. Teh Dita. dan juga nanti saya akan mencoba untuk mengabari orang tua saya. Oke, baik, terima kasih Teh Dita. Selanjutnya Teh Widya, bagaimana perasaannya setelah kita berbincang? Saya merasa saya mempunyai harapan untuk melanjutkan kuliah saya. Iya. Jadi gimana solusinya untuk mengatasi permasalahan kuliah? Yang pertama itu saya harus merasa bersyukur karena saya kuliah dibiayai oleh orang tua saya. Iya. Dan juga banyak orang lain yang ingin kuliah, akan tetapi mereka tidak bisa kuliah karena ekonominya yang tidak cukup. Dan yang kedua itu saya harus bangga sudah melewati 7 semester ini untuk menyelesaikan kuliah saya dengan baik dan memperoleh hasil yang sangat baik. Oke, saya kira Teh Widya juga ya sudah paham terhadap bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terkait perkuliahan. Oke, tepuk tangan semuanya untuk mengapresiasi keberanian teman-teman semua mengutarakan perasaan dan kita
kita semua juga alhamdulillah sudah mencari solusi untuk permasalahan yang Teteh alami. Saya rasa sekarang kita sudah tahap akhir dari proses terapi kelompok ini. Alhamdulillah 20 menit sudah kita lewati, dan saya lihat juga kakak-kakak semua mampu bekerja sama dalam terapi kelompok terapeutik ini. Terima kasih saya ucapkan pada kakak-kakak semua. Mohon maaf jika ada tutur kata atau perbuatan dari saya yang kurang berkenan di hati teteh semua. Saya akhiri untuk terapi kelompok hari ini, dan mungkin untuk tindak lanjutnya 2 minggu lagi ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 25. Jadi 2 minggu lagi itu tanggal 25, berarti tanggal 10 Oktober ya. Jadi tanggal 10 Oktober kita akan berkumpul kembali untuk melanjutkan proses terapi ini. Sama tempatnya di Puskesmas Cilolah ini, waktunya mungkin pukul 8 pagi. Bagaimana kalian semua setuju untuk pertemuan berikutnya? Setuju. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, sekarang saya tutup proses terapi ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.